Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rismole Simanjuntak dari kelas 10 MIPA 2. Pada video ini saya akan menjelaskan atau mendeskripsikan mengenai interaksi antar pelaku ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diagram interaksi antar pelaku ekonomi atau circular flow diagram adalah suatu diagram yang menggambarkan hubungan timbal balik di antara pelaku ekonomi berupa arus yang melingkar membentuk suatu sistem tertentu. Dalam interaksi pelaku ekonomi, terdapat dua model perekonomian, yaitu perekonomian yang tertutup, terdiri dari 2 sektor dan 3 sektor, dan perekonomian yang terbuka, terdiri dari 4 sektor. Yang akan saya bahas hanyalah perekonomian tertutup. Diagram interaksi pelaku ekonomi atau circular flow diagram. Pada perekonomian tertutup, pelaku ekonomi mempunyai dari 2 bagian sektor, yaitu kegiatan ekonomi 2 sektor dan kegiatan ekonomi 3 sektor. Bagian A, kegiatan ekonomi 2 sektor. Dalam kegiatan ini, ekonomi 2 sektor ini yang terlibat di dalamnya hanya 2 pelaku ekonomi. Yang pertama adalah rumah tangga dan yang kedua adalah perusahaan. Dalam sektor ini, kita bisa melihat hubungan interaksi atau timbal balik antara kedua pelaku ekonomi tersebut. Jika kita lihat dalam diagram interaksi atau circular flow diagram, maka akan tampak sebagai berikut. Arus pertama pada diagram di atas, kita tahu bahwa rumah tangga merupakan pemilik faktor produksi. Oleh karena itu, rumah tangga melakukan penawaran faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, modal, dan sebagainya kepada perusahaan sebagai modal perusahaan untuk melakukan kegiatan produksi. Pada arus kedua, perusahaan mengalirkan arus uang berupa sewa, gaji, bunga, laba, dan sebagainya kepada rumah tangga sebagai balas jasa atas penggunaan faktor produksi rumah tangga oleh perusahaan. Selanjutnya, pada arus ketiga, pendapatan yang sebelumnya dimiliki oleh rumah tangga akan mengalir kembali ke perusahaan. Hal ini akan terus berlangsung selama rumah tangga memiliki pendapatan dan perusahaan masih berproduksi. Dan yang terakhir, pada arus keempat, dari perusahaan akan mengalir barang atau jasa kepada rumah tangga sebagai pemuas kebutuhannya. Arus barang tersebut bisa disalurkan langsung oleh perusahaan atau melalui perantara seperti pedagang dan sebagainya. Bagian B, kegiatan ekonomi 3 sektor. Dalam kegiatan ekonomi 3 sektor, yang terlibat ada 3 pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Diagram interaksinya sebagai berikut. Tidak berbeda jauh dengan kegiatan ekonomi 2 sektor, hanya saja terdapat peran pemerintah di sini. Pada arus 1, rumah tangga membeli barang dan jasa dari perusahaan melalui pasar barang atau product market. Dengan begitu, perusahaan akan menerima uang dari penjualan barang dan jasa tersebut. Dalam arus ini, rumah tangga berperan sebagai konsumen, sedangkan perusahaan berperan sebagai penjual. Perusahaan menetapkan harga barang atau jasa berdasarkan biaya produksi. Sedangkan di pasar barang atau product market, penetapan harga ditentukan oleh permintaan rumah tangga dan penawaran perusahaan. Arus yang kedua, pada diagram menunjukkan bahwa pendapatan rumah tangga yang digunakan untuk membeli barang dan jasa dari perusahaan didapatkan dari penjualan faktor produksi yang dimilikinya kepada perusahaan. Di sini, rumah tangga berperan sebagai penjual, sedangkan perusahaan berperan sebagai pembeli.
dan harga faktor produksi ditentukan oleh penawaran rumah tangga dan permintaan perusahaan. Selanjutnya, pemerintah menggunakan pendapatan dari hasil pajak untuk digunakan membeli barang dan jasa dari pasar faktor produksi, pasar barang, dan perusahaan untuk memberikan fasilitas dan pelayanan kepada masyarakat banyak. Dengan adanya interaksi antara pelaku ekonomi, perputaran barang dan jasa, uang, dan faktor produksi dapat terjadi sehingga kebutuhan dari masing-masing pelaku ekonomi dapat terpenuhi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.